Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendiskusikan terkait filantropi ya, terkait kedermawanan. Dan kedermawanan ini sesuatu yang secara alami kita nilai baik. Ajaran kedermawanan ada di semua agama karena memang secara naluri kita akan suka pada orang yang dermawan. Saya akan awali dengan dua premis umum dulu Bapak dan Ibu. Yang pertama, bahwa agama itu memuat ajaran supaya kita bahagia, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Jadi yang ada dalam ajaran agama kita itu adalah pedoman supaya kita bahagia. Nah, bahagianya itu saat kita kaya dan saat kita miskin, saat kita sehat dan saat kita sakit. Karena itu ajaran agama ada konsep-konsep besar seperti syukur ya. Saat kita kaya kita bersyukur, saat kita miskin kita bersabar, saat kita punya keinginan kita tawakal, jadi nggak galau, saat kita apalagi misalnya punya keinginan kita punya ikhtiar dan seterusnya. Nah, sebagian dari kita mungkin ada yang menganggap bahwa ajaran agama itu bisa membuat kita kaya. Nah, ini bagi saya kurang tepat, bagi saya Pak ya. Kalau mau kaya ya belajar bisnis, nanti banyak pakar-pakar bisnis, caranya bekerja dan seterusnya. Agama, ajaran itu membuat kita bahagia saat kaya dan miskin. Nanti ada beberapa lagi orang yang menyatakan kalau kita berbuat ini kita kaya, kalau kita sedekah kita akan melimpah rezekinya, kalau kita membaca surat ini kita akan melimpah rezekinya. Ini bagi saya juga kurang tepat, karena ibadah itu untuk Allah. Jangan ibadah itu kita jadikan barteran. Tuhan, saya sedekah 1.000, tolong kembalikan 700.000. Enggak begitu. Dalam Al-Quran dinyatakan wala tamnun tastakthir, jangan memberi untuk minta lebih banyak. Kita memberi saja karena memang secara naluri kita harus berbuat baik, kita suka pada kebaikan. Jangan kemudian kita meminta dari pemberian kita sesuatu yang lebih baik kepada Allah maupun pada orang. Nah, kenapa saya sampaikan premis ini di awal? Karena nanti ada orang yang masih mempertanyakan kenapa kita sudah soleh tapi masih miskin, kenapa saya sudah baca Quran tapi duitnya pas-pasan, kenapa dia yang jarang ngaji, jarang ibadah tapi kok duitnya banyak. Karena memang masalah uang itu urusan kerja, urusan peluang, urusan rezeki dari Allah. Masalah ibadah itu urusan kita dengan Allah terkait pahala, kebahagiaan. Nah, ini premis besar yang pertama, bahwa ajaran agama itu bukan membuat kita kaya, tapi membuat kita bahagia saat kaya dan bahagia saat miskin. Dan nanti kita dapati ya ada orang yang duitnya banyak bahagia, pas duitnya nggak ada juga tetap bahagia gitu. Karena agama datang dengan konsep tadi, syukur dan sabar misalnya ya. Baik, beribadahlah kita karena Allah, bukan beribadah karena supaya duitnya melimpah. Karena memang ibadah itu ya balasannya pahala dan kebahagiaan. Sementara uang itu terkait dengan kesungguhan kita bekerja, peluang dan seterusnya. Baik, itu yang pertama. Agama kita memuat pedoman untuk berbahagia apapun kondisinya, sehat atau sakit, banyak uang atau sedikit uang, lagi musim panas atau musim dingin, itu kita bisa bahagia. Bukan orang yang beribadah pasti uangnya banyak, salah. Baik, yang kedua, dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah untuk dermawan, dan instrumennya banyak Bapak dan Ibu. Instrumen kedermawanan dalam Islam tuh banyak banget. Saya pernah menghitung sampai belasan. Saya sebut yang populer. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada ghanimah, ada anfal,
ada fai, ada kafaroh, ada dam. Dan ini instrumennya mengikat banyak orang. Kalau orang yang pernah melanggar suatu aturan, itu nanti ada yang hukumannya adalah bersedekah. Entah bersedekah dalam bentuk memerdekakan budak kalau masih ada budak, atau bersedekah memberi makan orang miskin, it'amu sittina miskinan. Ada lagi orang yang nggak punya salah, tapi kemudian dimotivasi untuk dermawan dengan dijanjikan banyak pahala. Ini tadi yang saya sebutkan juga. Zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah, wakaf, fai, ghanimah, anfal, dam, kafaroh, fidyah. 12 sudah yang saya hitung barusan. Nanti bisa jadi muncul yang lain yang saya lupa. Itu instrumen yang menggambarkan betapa kita harus dermawan.